Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Degen Safitri. Nah, di sini materi pertama yang akan saya bahas mengenai generasi Z, generasi Alpha dan generasi Beta. Nah, yang pertama ada generasi Z. Menurut Suhantono, generasi Z adalah generasi yang lahir dari tahun 1995 sampai 2010, sehingga usia generasi Z saat ini sekitar 13 hingga 28 tahun. Penentuan tahun pasti kelahiran untuk generasi Z ini tergantung pada definisi yang digunakan oleh berbagai ahli dan peneliti ya teman-teman. Nah, selanjutnya ada generasi alpha, yang dimana generasi alpha ini adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan kelompok generasi yang lahir antara tahun 2010 dan pertengahan 2020-an, sehingga generasi alpha saat ini kurang lebih berusia 3-12 tahun. Generasi ini merupakan kelompok yang pertama kali tumbuh besar dalam era digital yang sangat terkoneksi dan serba cepat. Nah, selain generasi Z dan generasi Alpha, ada juga generasi Beta. Nah, generasi Beta ini adalah kelompok generasi yang lahir setelah generasi Alpha, biasanya mulai dari pertengahan 2020-an hingga awal 2030-an. Nah, itulah tadi pembahasan saya mengenai generasi Z, Alpha, dan Beta. Nah, selanjutnya materi yang ingin saya bahas mengenai individu dan aspek perkembangannya. Nah, pertama-tama, apa sih itu individu dan aspek perkembangannya? Nah, individu adalah unit terkecil pembentuk suatu masyarakat yang tidak bisa dibagi-bagi menjadi lebih kecil, sedangkan aspek perkembangan adalah berbagai sudut pandang yang dapat digunakan untuk mengkaji, meneliti, maupun sekedar memperhatikan perkembangan yang terjadi pada seorang individu. Nah, ada beberapa teori individu dan aspek perkembangan. Yang pertama, ada teori yang digagas oleh Sigmund Freud. Lalu ada teori Erik Erikson, teori behavioral, teori John Piaget, dan teori Albert Bandura. Nah, adapun faktor yang mempengaruhi, yang pertama faktor genetik atau keturunan, yang kedua faktor hormon, yang ketiga faktor gizi, yang keempat faktor lingkungan, dan yang kelima faktor olahraga atau kesehatan, dan yang terakhir ada faktor pendidikan. Nah, itulah tadi dua materi yang sudah saya bahas. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.